Merasa ditipu 3 miliar lebih ya. TKW Taiwan pulang bawa uang miliaran lagi yang hasil pinjaman majikan, kemudian mempolisikan suami siri yang ia kenal melalui Facebook. Cinta dunia maya, uang miliaran rupiah melayang sia-sia. Nah, ini banyak banget teman-teman kita yang di luar negeri itu sering terkena tipuan seperti ini ya. Jadi dunia maya itu memang kejam ya, apalagi cintanya gitu. Cinta di dunia nyata saja sudah buta, apalagi cinta di dunia maya, butanya ya double-double tentunya seperti ini. Dan ini tidak 1-2 kali ya, cuman yang nilainya fantastis ya ini ya, seorang TKW Taiwan yang tertipu miliaran rupiah. Miliar guys, bukan juta atau ratusan, biasanya puluhan sampai ratusan juta, ini miliaran rupiah. Nah, bagaimana sih kisahnya seorang TKW Taiwan ini? Dia bisa mempunyai uang miliaran itu dan juga bisa ketipu oleh pacarnya yang dikenalnya dia lewat Facebook dan uang miliaran lenyap. Nah, simak ini penuturan dari kedua belah pihak ya. Nah, ini seperti ini kronologi kisahnya. Seorang tenaga kerja wanita TKW yang bekerja di Taiwan, Nur Yulianti namanya, usianya 31 tahun, melaporkan kasus penipuan ke Polres Brebes, Jawa Tengah. Dia mengaku tertipu miliaran rupiah oleh suami siri yang dikenalnya di media sosial Facebook. Yuli yang berdomisili di Gebang, Cirebon, Jawa Barat ini merantau ke Taiwan sejak 2016 silam, berarti sudah sekitar 5 tahun ya. Dia bekerja sebagai perawat orang tua di keluarga di sana. Dia mengaku ditipu seorang pria bernama M. Yusuf Sudarsono yang ia kenalnya dari Facebook. Memang sih banyak banget teman-teman yang kenal pacarnya di Facebook itu. Kalau kenalnya sesama TKI biasanya sih aman-aman aja dan mereka jadian ya. Contohnya TKW Hongkong, TKW Korea itu kalau kenalan biasanya jadi gitu loh. Kalau TKW Taiwan atau TKI Taiwan dengan TKI Korea itu biasanya tertipu ya Mas Yusuf yang dulu itu gitu. Jadi awal kenal dengan Yusuf sejak 2017, kemudian kami sering komunikasi melalui chattingan di FB, kata Nur Yulianti ya, membuka percakapan saat ditemui oleh Desa Pesantunan Wanasari Brebes kemarin. Yuli mengaku semakin dekat dengan Yusuf pada 2018 lalu. Kepada Yuli, Yusuf mengaku sebagai manajer di perusahaan dan berniat meminangnya ke pelaminan. Ya, itu memang jurusnya seperti itu. Yusuf merayu mengajak menikah. Dia mengaku manajer PT Unilever dan sudah punya istri, tapi sudah mendapat restu dari istri pertamanya. Saya tertarik karena sering melakukan kegiatan sosial dan keagamaan. Alasan aja ya, tertipu itulah, tertarik karena jabatan, karena dia mengakunya sebagai manajer. Itu masa manajer cari TKW itu ya, kita itu kan ya, saya dan kita itu kan kelasnya kan tidak kelas manajer Unilever, itu gampang banget itu ya ketipunya. Dari kedekatan itu, Yuli akhirnya menuruti keinginan Yusuf ketika ditawari investasi bisnis kantin di Cikarang. Yuli mengaku pertama kali mengirimkan uang itu sebesar 8 juta pada 2018 lalu, kemudian berturut-turut hingga total mencapai 60 juta. Masa sekelas manajer hutangnya ke TKW nilainya ecek-ecek ya, enggak 8 juta, kan ecek-ecek namanya, kata Yuli ini. Awalnya minta 8 juta pada Juni 2018 dan 2 bulan berikutnya kirim lagi dan terus-menerus hingga jumlahnya total 60 juta. Semua bukti pengiriman saya punya, namun aneh saat ditanya soal hasilnya, dia bilang jangan tanya hasil dulu karena pembukuannya amburadul. Lah, seorang manajer Unilever pembukuannya masa amburadul sih gitu loh. Yuli pun mengaku merasa janggal dengan alasan tersebut, namun tetap mengirimkan sejumlah uang. Setelah investasi, Yusuf juga pernah memintanya mengirimkan uang untuk keperluan berobat akibat kecelakaan. Seorang manajer Unilever minta uang ke TKW alasannya kecelakaan gitu loh. Itu sebenarnya udah alasan aja kan. Seharusnya dihentikan, nggak sampai MM-an juga gitu. Tak berhenti di situ, Yuli menyebut sejak pertengahan 2018 hingga akhir Desember 2019 dia selalu mengirimkan uang ke Yusuf
sekitar 7-8 juta per bulan. Nah itu kan gaji semuanya kalau segitu ya. Yusuf juga menawarkan proyek investasi untuk membangun perusahaan baru pada 2019 lalu. Total untuk urusan usaha kantin dan membuat perusahaan waktu itu dari mengurus AMDAL sampai berdiri perusahaan, uang yang dikirim mencapai 600 juta. Berarti si Mbak Yuli ini juga nggak termasuk goblok-goblok amat ya, kayak TKW-TKW yang sering mudah dikibuli oleh itu apa namanya napi-napi itu ya. Dia agak paham juga seperti ini, cuman herannya ya ini ketipu ini. Yusuf juga mengetahui hubungan Yuli dengan majikannya cukup baik dan meminta kekasihnya itu untuk mengajak sang majikan berinvestasi pengolahan limbah. Yusuf, kata Yuli, bahkan mencatut nama Presiden Jokowi dan mengklaim sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola proyek nasional tersebut. Hebat nih orang. Ada kopian chattingannya kalau dia nyatut nama presiden. Katanya dia ditunjuk sebagai pihak yang akan mengelola pabrik pengelolaan limbah sebanyak 50.000 USD dikirim pada 1 Juni 2020. Kedua 35 USD pada 2 Juli 2020. Total investasi yang dibutuhkan menurut dia cukup besar, yaitu 30 miliar. Edian ya, masa majikan kirimnya 50.000 USD, 35.000 USD, ya Allah. Kemudian Yuli pulang ke tanah air dan menjalani karantina di Wisma Atlet pada 12 Juli 2020 silam. Dari Jakarta, Yuli dijemput Yusuf untuk diajak ke Brebes. Nah, ini kan pertemuan pertama, masa ya nggak curiga ya? Kala itu Yuli mengaku membawa uang 3,1 miliar dari pinjaman majikannya di Taiwan. Ini majikannya luar biasa kaya ini ya. Yuli mengatakan uang itu lalu diminta oleh Yusuf untuk alasan investasi perusahaan. Yuli lalu mentransfer senilai 2 miliar pada 16 Juli 2020. Guys, kalau kamu punya uang 1 miliar, kamu pensiun kan jadi TKI, pulang hidup di desa, udah hidupnya enak. Ya enggak? Keesokan harinya, Yuli diajak menikah siri dengan Yusuf di Jatibarang dengan surat nikah Keluaran Subang, Jawa Barat. Pasangan pengantin baru ini lalu tinggal di komplek desa Pulau Sari, Brebes. Usai menikah, Yuli juga sempat diminta mentransfer uang 1 miliar pada 21 Juli 2020. Lah, kan udah kebalikannya. Kalau udah menikah kan harusnya suami ya yang ngasih ke istri, bukan istri transfer 1 miliar ke suami. Percaya saja waktu itu, apalagi dia sudah menikahi saya. Terakhir pada 21 Juli, saya transfer 1 miliar, kata Yuli. Pernikahan keduanya tak berlangsung lama. Yuli dan Yusuf akhirnya cerai karena diduga adanya orang ketiga. Yuli pun kembali ke Cirebon. Ternyata ajakan menikah hanya untuk mengambil uang yang saya bawa. Saya mau uang itu kembali semua. Investasi yang ditawarkan potong. Saya sudah melaporkan kasus ini ke Polres Brebes, ucap Yuli ya. Sementara itu, kuasa hukum Yusuf, Joko Prasetyo, menampik semua tudingan penipuan yang dilontarkan oleh Yuli. Dia menyebut kasus ini murni perdata, bukan pidana, karena semua transaksi dilengkapi berita acara utang. Atas laporan Yuli, saya lihat dari bukti-bukti itu masuk ke ranah perdata karena ada acara pinjam uang. Penggunaan uang itu juga atas pengetahuan Yuli, kata Joko saat ditemui wartawan di Jalan Yosudarso, Brebes. Di lokasi yang sama, Yusuf mengaku siap mengembalikan duit yang dipinjam dari Yuli maupun majikannya. Namun dia mengaku masih butuh waktu untuk mengembalikan duit tersebut. Memang harus dikembalikan karena memang akadnya pinjam uang. Saya siap kembalikan 1 miliar dulu. Tapi Yuli menolak dan meminta untuk dikembalikan secara utuh, kata Yusuf. Yusuf menerangkan duit senilai 85.000 USD dari majikan Yuli dalam bentuk utang untuk membeli saham perusahaan. Sementara uang senilai 3 miliar disebutnya bukan penipuan karena penggunaannya sepengetahuan Yuli. Total 85.000 USD itu pinjaman untuk beli saham. Kemudian yang 3 miliar itu juga bukan penipuan karena penggunaannya atas pengetahuan Yuli, kata Yusuf alias suaminya Mbak Yuli ya. Dimintai konfirmasi Kasat Reskrim Brebes AKP Agus Supriyadi mengatakan masih menyelidiki kasus ini. Pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari saksi. Kasus ini masih dalam proses hukum, kata Agus. Nah, teman-teman, ini bisa jadi pelajaran ya. Kalau kita itu
tidak usah terlalu kemaruk di uang ya. Kita sebagai pekerja migran Indonesia, insya Allah rezeki kita akan lebih berkah. Walaupun itu sedikit dan akan cukup ya. Kalau seperti ini kan kasusnya bisa berapa? Ini kasus besar ya, karena uangnya miliaran. Banyak di luar sana yang nggak terungkap media dan nggak mau lapor, itu teman-teman yang ruginya jutaan hingga puluhan juta oleh kaum cinta media sosial seperti ini. Nah, untuk teman-teman kami ingatkan lagi, hati-hati menjalin cinta di media sosial dan hati-hati tawaran-tawaran bisnis seperti ini. Kalau kalian mau bisnis seperti ini, investasi dan sebagainya, harus ada orangnya di Indonesia dan harus melalui jalur yang resmi. Jangan mau-mau aja. Sekarang itu banyak banget dan semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian semua. Jangan sampai kalian semua merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Salam sukses dari kami, semoga uangnya Mbak Yuli kembali dan sadar nggak melakukan hal seperti ini lagi dan mendapat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan uang majikannya bisa kembali. Salam sukses untuk semuanya.